Hari ini tanggal 22 Juni tahun 2023. Hari ini saya akan membuat itu yang namanya PSB atau bakteri fotosintesa atau fotosintesis. Kemarin saya sudah mencoba untuk membuat jakaba, ada videonya, tetapi belum beruntung karena kayaknya nggak jadi belum saya bikin video hasil akhirnya. Kemarin saya juga membuat itu apa yang namanya air lindi. Dulu saya pernah berhasil membuat air lindi secara tidak sengaja gitu, kemudian saya praktekkan kembali. Kemarin saya bikin air lindi, insya Allah akan jadi. Sekarang sedang dalam proses penjemuran. Oke. Karena air lindi itu disiram ke media tanam, untuk hari ini yang namanya bakteri fotosintesa atau PSB itu disemprotkan ke daun. Jadi jangan sampai salah tempat. Karena proses fotosintesis atau fotosintesa itu berada di daun, bukan di perakaran, oke? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita fokus ke depan. Di depan ini sudah ada 1, 2, 3, 4 botol air mineral. Ini kalau nggak salah sekitar 60 ml. Ini 600. Kita lihat. Ini menggunakan air sumur bor. Ini sudah saya tandai. Ini kolam ikan. Ini kolam ikan juga. Ini sumur bor. Jadi saya akan membuat perbandingan gitu. Seberapa cepat atau bagus hasilnya. Insya Allah akan jadi, cuman prosesnya akan lebih cepat yang mana gitu. Apakah air kolam ikan atau air sumur bor. Baik, sebelum melangkah lebih jauh, yang harus kita ketahui itu fungsi PSB atau bakteri fotosintesis. Jadi secara fungsi, bakteri fotosintesis ini membantu tanaman untuk menangkap energi matahari menjadi energi yang siap dimanfaatkan oleh tanaman secara maksimal gitu. Sehingga dengan pengaplikasian atau kita menggunakan bakteri fotosintesis, tanaman itu menjadi subur dan akan lebih segar gitu. Jadi ketika nanti kita aplikasikan menggunakan bakteri fotosintesis di daun akan segar, akan subur. Kemudian kalau kita menggunakan air lindi, itu media tanamnya akan menjadi subur juga gitu. Baik, langsung ke bahan apa aja yang kita butuhkan atau kita perlukan untuk membuat yang namanya bakteri fotosintesa atau PSB. Yang harus kita siapkan pertama ini, harus ada air sama botol. Ini kebetulan buat pembanding antara air sumur sama air kolam. Jadi nanti gimana proses hasilnya, mana yang lebih cepat. Ini. Kemudian ini wadah. Bisa pakai mangkok, pakai gelas, atau pakai piring, pakai apa aja. Yang penting nanti bisa dipakai untuk memix atau mencampur. Bisa pakai blender juga kalau ada gitu. Kemudian ini telur. Kebetulan karena di rumah ada telur bebek, saya pakai telur bebek. Sebenarnya ini sangat bagus buat dimakan gitu. Cuman karena ini kebetulan yang ada di rumah, nanti ini bisa menjadi buah anggur yang sehat, anggurnya juga bisa dimakan. Oke, kemudian hati-hati, ini nanti kalau menggelundung jatuh pecah bisa gagal. Kemudian ini terasi. Karena terasi kebetulan di warung cuman ada jenis merek ini. Oke. Kemudian Vitsin. Ini merek Sasa atau jenis merek apa aja. Yang penting Vitsin. Kemudian ini Saori saus tiram ini. Oke. Gimana cara pembuatannya? Oke. Oh, ini satu lagi. Ini kopi. Ini kopi agar tetap semangat saya dalam membuat video-video yang bermanfaat kepada teman-teman pengangguran. Oke, saya minum dulu ya biar semangat.
Pokoknya mantap. Terima kasih. Oke. Kita langsung ke proses pembuatannya. Duh, ini nggak ada yang megangin. Oke, saya simpan di bawah. Kelihatan. Baik, untuk langkah yang pertama kita masukkan telur ke dalam wadah. Oke, bagus. Semuanya aja, kuningnya sama putihnya. Nah, kemudian kita masukkan terasi. Ini terasinya kita buka. Bagus. Jangan lupa ini seori saus tiram, cukup 1 sendok. Oke, cukup 1 sendok saja. Untuk bahan yang terakhir kita masukkan, ternyata susah, pakai gigi saja. Sudah terbuka. Ini sasa kita masukkan, atau vitsin atau penyedap rasa. Kita masukkan 1 sendok. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita aduk. Kita mix menjadi satu. Pastikan semuanya menyatu. Oke. Oh ya, satu lagi. Ini siapkan tali untuk menggantung botolnya agar terkena sinar matahari, atau tidak pakai tali juga bisa, kita simpan di atas rumah, di atap. Yang penting si botol ini ketika sudah dicampur dengan bahan-bahan yang tadi sudah saya sebutkan, itu dijemur, atau kalau dalam bahasa Sundanya dipoek. Oke, kita aduk sampai rata. Mohon maaf, ini karena tidak ada yang memegangin HP-nya. Jadi seperti inilah. Yang penting bisa ditangkap sama sobat-sobat pengangguran apa yang saya sampaikan, bagaimana prosesnya. Oke. Ini yang rada susah hancur ini terasinya. Oke, pastikan semuanya sudah kita lihat nih. Kita lihat nampaknya sudah cukup tercampur antara semua bahan, telur, terasi, kemudian saori dan vitsin. Setelah dirasa sudah cukup seperti ini, cukup tercampur, kemudian kita masukkan ke sini. Cukup 1 sendok saja. Oke. Oh ya, ini kita buka dulu. Oke, maju sedikit. Aduh. Kita masukkan 1 sendok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berhasil.
Oke. Aduh, aduh. Bagus. Sambil diaduk, kemudian kita masukkan. Ya, bagus. Ini ada sisa, kita lihat. Ini ada sisa, bisa dimanfaatkan nanti. Kebetulan botol yang ada di rumah cuma ada 4 botol, nanti saya akan mencari lagi. Setelah semuanya sudah dimasukin ke dalam botol, jangan lupa ditutup rapat. Oke. Setelah tertutup seperti ini, kemudian kita kocok. Nah. Oke. Setelah seperti ini, kemudian kita ikat pakai tali ini. Kita ikat, lalu kita jemur di bawah sinar matahari. Sebenarnya kalau tidak diikat juga nggak apa-apa, nggak digantung, bisa disimpan di bawah atau di mana aja. Yang penting terkena sinar matahari. Oke, video ini saya buat pada tanggal 22 Juni tahun 2023. Nanti saya akan upload ketika hasilnya sudah benar-benar jadi. Oke. Jadi nanti kalau ini bakteri fotosintesisnya udah jadi, itu nanti akan berubah menjadi warna merah. Kalau sudah warna merah berarti udah bisa dimanfaatkan atau diaplikasikan ke tanaman. Kebetulan saya di rumah ada tanaman anggur. Semoga kita bisa beralih ke organik, kembali ke alam tanpa zat-zat kimia. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lihat di depan atas. Itu tadi hasil pembuatan bakteri fotosintesa. Kemudian saya jemur. Ini sangat bagus. Karena dari pagi sampai sore, insya Allah terkena sinar matahari. Kita lihat, mana sih mataharinya? Panas menterang. Oh ya, satu lagi. Ini airnya, air kolamnya. Ini juga air kolamnya sangat bagus. Karena terkena sinar matahari. Itu ada ikan, duka ikan nila, duka jair. Kemudian ada ayam bangkong. Kemarin ada biawak. Pokoknya ini airnya jos gandos lah. Oke. Terima kasih.